Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurholisma dari Universitas Islam Aliyah Kuningan, Prodi Ilmu Gizi semester 2. Pada video kali ini saya akan mereview materi di pertemuan kelima dengan judul lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial di mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi, SPSI MHKes. Sebelum saya mereview materi, saya mempunyai sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa karakter bukan diajarkan lewat teori dan wejangan, tetapi karakter diajarkan memakai teladan dengan contoh yang nyata. Pada video kali ini saya akan mereview materi di mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dengan judul stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial itu biasa disebut juga sebagai lapisan antar masyarakat. Kata stratifikasi itu berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Sedangkan sosial bermakna masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial, seperti sosial atas, upper class, sosial menengah, middle class, dan kelas bawah, lower class. Penggolongan kelas ini disebabkan karena tidak seimbangnya pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial pada masyarakat. Selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Berdasarkan sifatnya, itu terbagi menjadi stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Mengutip dari modul sosiologi, stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contohnya, masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat. Dari kasta tertinggi ada kasta Brahmana atau pendeta, Kastria atau bangsawan dan raja, Waisya atau perdagangan dan pegawai pemerintah, dan yang terakhir ada Sudra atau masyarakat biasa. Sistem kasta ini sudah ada sejak kehidupan sosial dilahirkan. Adanya sistem kasta membuat lapisan terendah tidak bisa naik kasta, namun ada pengecualian jika individu ini berada pada kasta atasnya. Dan yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena mempunyai kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun, rajin, dan memiliki prestasi sehingga naik kelas sosial lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sehingga sesuai bidangnya. Stratifikasi terbuka ini juga bisa membuat seseorang turun dari status sosial sebelumnya. Penyebabnya karena dia kurang gigih, kurang prestasi, dan malas dalam berusaha. Lalu yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Contohnya, kaum Sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kastanya, masyarakatnya bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Lalu ada fungsi stratifikasi sosial. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada distribusi hak istimewa yang objektif. Setiap orang dalam lapisan masyarakat mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Yang kedua ada simbol status dan kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai suatu status dan kedudukan. Contoh simbolnya yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian, dan hobi tertentu. Yang ketiga ada alat solidaritas individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama.
Dan yang terakhir ada bertukar kedudukan. Individu bisa memperoleh gambaran berpindahnya lapisan sosial untuk meningkatkan kedudukan. Gambaran tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan dilihat dari stratifikasi yang berlaku tertutup, terbuka, dan campuran. Ada dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan. Kriteria tersebut berdasarkan tingkat kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan. Kekayaan berupa harta benda dan barang berharga bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan tinggi akan membangun rumah mewah, sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumah seadanya. Lalu yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain. Kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Umumnya, orang yang berkuasa menempati lapisan sosial tinggi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada kehormatan. Contoh kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Individu akan menghargai seseorang yang mempunyai kehormatan lebih tinggi di lingkungan sosial. Lalu yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan sosial, contohnya saja ilmuwan dan guru. Dan yang terakhir ada faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja atau berdiri sendiri, dan faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor penggolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Cukup sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.